Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin aku Lasmi Sarah Amelia. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin sedikit materi atau teori dari Leon Festiger. Siapa sih Leon Festiger itu? Leon Festiger itu seorang pencetus, salah satu pencetus psikologi kognitif yang lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada tanggal 8 Mei 1919, dan dia bersekolah di Boys High School di Brooklyn dan menerima gelar BS di bidang psikologi dari City College of New York pada tahun 1939. Festiger melanjutkan belajarnya di bawah bimbingan Kurt Lewin di Universitas Iowa, di mana Festiger menerima gelar MA pada tahun 1940 dan gelar PhD pada tahun 1942 pada bidang perilaku anak. Berdasarkan pengakuan Festiger sendiri, dia sebenarnya tidak tertarik sama sekali dengan psikologi sosial ketika dia berada di Iowa, dan tidak mengambil satu pun kursus tentang psikologi sosial selama berada di sana. Sebaliknya, dia itu lebih tertarik dengan karya Lewin sebelumnya, yaitu tentang sistem ketegangan. Namun, Lewin malah beralih ke psikologi sosial saat Festiger tiba di Universitas Iowa. Festiger terus-menerus mengejar minat aslinya, yaitu mempelajari tingkat aspirasi, mengerjakan statistik, mengembangkan model pengembalian keputusan kuantitatif, dan bahkan menerbitkan penelitian laboratorium pada tikus. Bahkan dia menjelaskan kurangnya minatnya pada psikologi. Festiger menyatakan metodologi studi psikologi sosial yang lebih longgar dan ketidakjelasan hubungan data dengan konsep dan teori Lewinian semuanya tampak tidak menarik bagi saya di masa muda saya. Setelah kematian Lewin pada tahun 1947, Festiger dengan pusat penelitiannya pindah ke Universitas Michigan pada tahun 1948. Dia kemudian pindah ke Universitas Minnesota pada tahun 1951 dan kemudian pindah ke Universitas Stanford pada tahun 1955. Selama waktu ini, Festiger menerbitkan makalahnya yang sangat berpengaruh pada teori perbandingan sosial, memperluas teori sebelumnya mengenai evaluasi sikap dalam kelompok sosial hingga evaluasi kemampuan dalam kelompok sosial. Pada tahun 1957, Festiger menerbitkan teorinya tentang disonansi kognitif yang bisa dibilang kontribusinya yang paling terkenal dan berpengaruh pada bidang psikologi sosial. Beberapa orang juga menyatakan bahwa ini merupakan lanjutan dari penelitiannya sebelumnya, yaitu mengenai tekanan kelompok dalam menyelesaikan perbedaan dalam sikap dan kemampuan dalam kelompok sosial hingga bagaimana individu menyelesaikan perbedaan pada tingkat kognitif. Festiger juga menerima pengakuan yang cukup besar selama ini atas karyanya, baik dari dalam lapangan maupun dari luar lapangan. Bahkan dia dinobatkan sebagai salah satu dari 10 ilmuwan paling menjanjikan di Amerika Serikat oleh majalah Fortune tak lama setelah dia menerbitkan teori perbandingan sosial. Terlepas dari pengakuan tersebut, Festiger meninggalkan bidang psikologi sosial pada tahun 1964. Dia menyatakan keyakinan telah tumbuh dalam diri saya pada saat itu bahwa saya secara pribadi berada dalam kebiasaan dan memerlukan suntikan rangsangan intelektual dari sumber-sumber baru untuk terus berproduktif. Jadi, salah satu teori yang dicetus oleh Leon Festiger adalah teori perbandingan sosial. Teori perbandingan sosial ini pertama kali dikemukakan oleh Leon Festiger pada tahun 1954 dan berpusat pada keyakinan bahwa individu berusaha untuk mendapatkan evaluasi diri yang akurat. Teori ini menjelaskan bagaimana mengevaluasi pendapat dan kemampuan diri, membandingkan diri sendiri dengan orang lain untuk mengurangi ketidakpastian yang dominan tersebut, dan belajar bagaimana mendefinisikan diri. Jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara
sosial itu bisa jadi bentuk untuk pengukuran dan penilaian untuk mengidentifikasikan posisi seseorang menurut standar dan emosinya tentang dirinya sendiri. Perbandingan sosial dapat ditelusuri kembali pada makalah penting yang dibuat oleh Herbert Hyman pada tahun 1942. Dalam makalah itu, Hyman mengungkapkan penilaian terhadap seseorang tergantung pada kelompok dengan siapa seseorang menilai atau membandingkan dirinya sendiri. Teori perbandingan adalah keyakinan bahwa pengaruh media, status, dan sosial, dan bentuk yang lainnya dapat mempengaruhi harga diri dan suasana hati kita. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan individu terhadap diri mereka sendiri dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan orang lain. Perbandingan sosial terdapat beberapa model, yaitu model pemeliharaan evaluasi diri, model proksi, model triadik, dan model 3 diri. Pertama, model pemeliharaan evaluasi diri. Model ini mengusulkan agar kita membuat perbandingan untuk mempertahankan atau meningkatkan evaluasi diri kita dengan fokus pada proses perbandingan dan refleks yang antagonis. Yang kedua, model proksi. Model ini mengusulkan bahwa jika seseorang berhasil atau akrab dengan suatu tugas, maka dia juga akan berhasil dengan tugas baru yang serupa. Yang ketiga, model triadik. Model ini dibangun di atas 3 elemen perbandingan sosial yang baik dipertimbangkan dalam 3 pertanyaan evaluatif yang berbeda. Pertama, penilaian referensi. Contohnya seperti apakah saya menyukai X. Yang kedua, penilaian keyakinan. Dan yang ketiga, prediksi preferensi. Dan yang terakhir adalah model 3 diri. Model ini mengusulkan bahwa teori perbandingan sosial adalah kombinasi dari 2 teori yang berbeda. Pertama, teori dikembangkan seputar motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis informasi perbandingan sosial yang dicari orang dari lingkungannya. Dan yang kedua, teori tentang evaluasi diri dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak perbandingan sosial terhadap penilaian diri. Teori selanjutnya adalah teori disonansi kognitif. Teori ini dicetuskan oleh Vestiger pada tahun 1957, mengintegrasikan literatur penelitian yang ada tentang pengaruh dan komunikasi sosial di bawah teorinya tentang disonansi kognitif. Teori ini dilatar belakangi oleh penelitian terhadap rumor yang beredar segera setelah terjadinya gempa bumi dahsyat di India pada tahun 1934. Di antara orang-orang yang merasakan guncangan namun tidak mengalami kerusakan akibat gempa tersebut, rumor tersebut beredar luas dan diterima tentang bencana yang lebih buruk lagi yang akan datang. Meskipun tampaknya berlawan dengan institusi bahwa orang akan memilih untuk mempercayai rumor yang menimbulkan rasa takut, Vestiger beralasan bahwa rumor tersebut sebenarnya membenarkan rasa takut. Rumor tersebut berfungsi untuk mengurangi ketidakkonsistenan perasaan takut masyarakat, meskipun tidak secara langsung mereka merasakan dampak gempa dan memberikan alasan kepada masyarakat untuk merasa takut. Vestiger menggambarkan hipotesis dasar disonansi kognitif sebagai berikut. 1. Adanya disonansi atau inkonsistensi yang secara psikologis tidak nyaman akan memotivasi orang tersebut untuk mencoba mengurangi disonansi tersebut dan mencapai konsonansi atau konsistensi. Yang kedua, disonansi muncul selain berusaha menguranginya, orang tersebut akan secara aktif menghindari situasi dan informasi yang kemungkinan besar akan meningkatkan disonansi tersebut. Pengurangan disonansi dapat dicapai dengan mengubah kognisi, dengan mengubah tindakan, atau secara efektif memperoleh informasi atau pendapat baru. Untuk menggunakan contoh Vestiger tentang seorang perokok yang mempunyai pengetahuan bahwa merokok buruk bagi kesehatannya. Perokok tersebut dapat mengurangi disonansi dengan memilih untuk berhenti merokok dengan mengubah pemikirannya tentang dampak merokok. Misalnya, merokok tidak seburuk kesehatan Anda, atau dengan memperoleh pengetahuan yang menunjukkan dampak positif merokok, misalnya
merokok mencegah penambahan berat badan. Disonansi kognitif biasanya dialami sebagai tekanan psikologis ketika seseorang berpartisipasi dalam tindakan yang bertentangan dengan satu atau lebih hal tersebut. Menurut teori ini, ketika dua tindakan atau gagasan secara psikologis tidak konsisten atau satu sama lain, orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengubahnya menjadi konsisten. Ketidaknyamanan tersebut dipicu oleh keyakinan seseorang yang berbenturan dengan informasi baru yang dirasakan, di mana individu tersebut mencari cara untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut untuk mengurangi ketidaknyamanannya. Itu dia sedikit teori dari Leon Festiger yang bisa aku jelasin di video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan juga Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.